Nah, ini. Password Darun Nikmahnya apa? Oh, Password Darun Nikmahnya. Ada? Oke. Om. Oh, belum. Dasar. Oh, udah ya? Udah masuk ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah Darun Nikmah, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan dan juga ketaatan yang insya Allah pada hari ini ya, hari terakhir bulan Sya'ban, dan setelah itu kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kita harus memiliki persiapan ilmu, karena orang yang beramal tanpa berilmu, sebagaimana kata ulama, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya nggak diterima, ditolak, nggak diterima. Nah, dalam kesempatan ini sepertinya ini melanjutkan dari kajian-kajian yang sebelumnya. Jadi saya kebagian tentang mu'tilatus shaum, yang membatalkan puasa. Jadi jemaah rahimakumullah, yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum, tapi harus dengan sengaja. Jadi kalau dia makan dan minum
Kalau dia makan 2 piring tapi nggak sengaja, puasanya enggak batal. Kalau dia minum, ya minum cendol, minum kopi, minum teh, minum jus, nah nggak sengaja nggak batal. Nah, dalam hadis dikatakan, man nasiya fa'akala aw syariba falyutimma shawman fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa lupa lalu dia makan ataupun minum, maka lanjutkan puasanya. Kenapa? Itu rezeki dari Allah. Ya, rezeki daripada Allah kepada orang yang berpuasa tadi. Maka sesungguhnya Allah mau ngasih dia makan dan mau ngasih dia minum, tapi dapat pahala berpuasa. Nah, di riwayat yang lain dikatakan, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qadha baginya dan juga tidak ada kafarah. Ya, tapi jangan bilang terlanjur katanya. Terlanjur. Jadi udah ibaratnya orang sudah kepala basah, katanya nggak boleh begitu. Ya. Lanjutkan puasa, enggak ada kata terlanjur. Ya, kalaupun makan dan minum, ya tetap aja dilanjutkan berpuasa. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, makan dan minum dalam keadaan lupa adalah rezeki yang diberi oleh Allah. Oleh karena itu Nabi menyandarkannya pada Allah dan Dia yang memberi makan dan minum. Nah, ini orang lagi enak-enak makan, lagi enak-enak minum. Tadi kan dibilang itu kan anugerah dari Allah. Lalu kalau kita lihat, apa didiamin aja? Hah? Nanti kalau diingatin dia marah, kamu ini kok ingatin saya, katanya. Padahal saya kan lagi dapat rezeki dari Allah, katanya. Habis dong rezekinya, katanya. Ya kan? Nah, apakah harus memperingatkan apabila melihat orang makan karena lupa di bulan Ramadan? Nah, di sini wajib hukumnya untuk diingatkan. Kenapa? Karena berdasarkan orang yang melihat perbuatan itu adalah perbuatan mungkar. Ya enggak? Makan di siang hari bulan Ramadan, minum di siang hari bulan Ramadan, apalagi merokok di siang hari bulan Ramadan, perbuatan yang mungkar. Dan kita nggak tahu dia lupa atau dia sengaja. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, oleh karena itu, karena memperlihatkan hal tersebut di siang adalah suatu kemungkaran meskipun pelakunya mempunyai uzur pada urusan itu. Nah, kalau dibiarkan nanti orang-orang akan menganggap makan di siang hari bulan Ramadan, minum di siang hari bulan Ramadan, merokok di siang hari bulan Ramadan adalah perkara sepele. Ya. Sehingga nanti orang dengan sembrono merokok di tempat-tempat umum, makan di tempat umum, minum di tempat umum, padahal itu pada siang hari bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang makan, kita nggak tahu dia lupa atau sengaja, wajib hukumnya bagi kita untuk mengingkarinya. Gitu ya. Kamu ngapain? Gitu ya. Diingatkan. Begitu juga musafir, Pak. Orang musafir pun ya tidak lantas sesuka hatinya makan dan minum di tempat umum. Ya.
dia tidak diperkenankan memperlihatkan mengkonsumsi pembatal di tengah orang-orang mungkin yang tidak mengetahui kondisinya. Umpamanya dia musafir sampai di rumah zuhur, sudah begitu sampai rumah zuhur pergi keluar makan, minum, merokok, itu nggak boleh. Nah, kalau dia makan diam-diam, minum diam-diam, ya, ngopi diam-diam, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena dia musafir. Paman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ada ayatnya. Barang siapa di antara kamu sakit ataupun musafir, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhra, tinggal dihitung ganti pada hari yang lain. Tapi masalahnya mempertontonkan dia tidak puasa di depan umum dan orang tidak tahu kalau dia musafir, kagak boleh. Tapi kalau udah tahu sama tahu, nggak ada masalah. Ya, misalnya kita lagi dalam perjalanan singgah di rest area, kita lihat orang di sana makan, orang di sana minum, diingkari apa enggak, Pak? Kamu kenapa makan? Kenapa minum? Diingkari enggak? Di rest area. Enggak diingkari. Kenapa? Karena pada umumnya mereka adalah orang-orang yang musafir. Tapi kalau di rumah lihat orang makan, lihat orang minum, ya, maka wajib kita ingkari kalau kita nggak tahu dia lagi musafir. Tapi kalau udah tahu dia baru sampai dari satu perjalanan jauh misalnya, udah diamin aja, nggak apa-apa. Tapi dia jangan mempertontonkan itu kepada orang-orang yang tidak mengetahui kalau dia musafir. Nanti itu, ya, memancing orang untuk makan-makan dan minum-minum di tempat umum. Nah, itu Bapak dan Ibu rahimahullah. Begitu juga orang-orang kafir. Dilarang makan dan minum atau semisalnya secara terang-terangan di tengah komunitas umat Islam. Nggak boleh orang kafir makan dan minum di tengah-tengah komunitas orang Islam. Tapi kan katanya, saya kan kafir, katanya. Saya kan Nasrani, saya kan Yahudi, saya kan Majusi, saya kan non-Muslim. Iya, tolong hormati orang yang sedang berpuasa. Kenapa? Karena mereka dilarang menampakkan syiar agama mereka yang batil di tengah komunitas umat Islam. Sebagaimana fatwa Syekh bin Baz halaman 254. Nah, itu tadi Pak ya. Kemudian bagaimana kalau menjual makanan di siang hari? Ya. Kan kadang-kadang orang alasannya, aduh maklum apa, terpaksa. Ya, kalau saya tutup nanti warung saya, tutup rumah makan saya, tutup restoran saya, dari mana lagi pemasukannya? Kan gitu. Kita nggak suruh tutup, ya. Silakan buka, tapi menjelang berbuka puasa atau menyiapkan makanan untuk sahur. Jangan menyiapkan makan untuk makan siang. Ya. Nah, jadi katanya walaupun sudah tahu bulan puasa masih saja ada yang berjualan di siang hari.
Jadi pertanyaannya, bolehkah menjual makanan di siang hari pada bulan Ramadan? Ada di sini pedagang, pedagang keliling yang punya warung makan, ya, rumah makan Padang, rumah makan warteg, restoran yang jual bakso, jual apa lagi? Soto, mie ayam, boleh nggak? Tidak boleh, karena mendorong terjadinya maksiat. Kecuali menjual makanan untuk persiapan buka puasa. Kecuali kalau dia jualannya di rest area. Rest area dipersiapkan makanan itu buat orang-orang yang musafir. Nah, kalau menyiapkan makanan buat orang-orang bandel, saya bilang yang nggak puas itu bandel, nakal, ya, orang-orang jahat, nggak boleh. Ya. Tapi nyiapkannya buat berbuka nggak apa-apa. Ya, nyiapkannya buat jualan buat anak-anak kecil nggak apa-apa. Dalilnya begini, Pak. Wa haruma aidan bai'u nahwi 'inabin mimman dhanna annahu yattakhidhuhu muskira. Ada dalam kitab Fathul Mu'in Syarah I'anatul Talibin, ya, halaman 29 sampai 30, haram hukumnya menjual anggur kepada orang yang kita sudah yakin bahwa anggur itu mau dijadikan khamran. Kalau yakin nggak boleh. Ya. Sebagaimana haram menjual ayam jantan kalau kita yakin ayam jantan itu dijadikan untuk adu ayam. Nggak boleh kalau nggak yakin. Sebagaimana nggak boleh jual kambing kalau mau dijadikan untuk adu kambing. Nggak boleh menjual kain sutra kalau mau dipakai oleh laki-laki. Nggak boleh jual minyak wangi kalau orang kafir menjadikan minyak wangi ini untuk apa? Untuk mengharumkan berhala-berhalanya, patung-patungnya, dan juga sesembahan-sesembahannya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi nggak boleh menjual pisau kalau udah tahu bahwa pisau itu mau dibuat membunuh, tapi dengan syarat kita udah yakin. Ya. Kalau ragu, nggak tahu ini mau digunakan membunuh atau buat motong bawang, itu nggak apa-apa kalau ragu. Tapi kalau udah tahu, nah itu nggak boleh. Nah, sebagaimana di sini dilarang menjual hewan apa? Kalau tahu bahwa hewan ini digunakan untuk mengangkat barang secara berlebihan. Misalnya hewan kemampuannya cuma 100 kilo. Udah tahu ini mau dipakai mengangkat barang yang beratnya 300 kilo. Kasihan hewannya, Pak. Nggak boleh. Ya. Jadi begitu juga. Ya. Menjual makanan, kita tahu makanan itu untuk dimakan buat apa? Buat orang-orang yang tidak berpuasa, padahal tidak punya alasan. Nah, itu alasannya Bapak dan Ibu rahimakumullah. Nah, ini masalah makan. Ada juga orang makan dahak. Masuknya dahak ke dalam perut itu bagaimana hukumnya? Kan kadang orang lagi flu, ya. Seseorang yang terserang penyakit flu biasanya hidung tersumbat.
akibat banyaknya dahak. Terkadang dahak tersebut tertelan dengan sendirinya karena sulitnya untuk menahan agar tidak tertelan. Ada di sini yang pernah menelan dahak? Semua, ya kan? Asalkan jangan dahak orang. Kalau dahak sendiri nggak apa-apa. Batalkah puasa seseorang yang di rongga hidungnya ada dahak? Kan di sini dahak itu, Pak. Lalu dihirup, masuk ke dalam sini. Itu batal nggak? Nah, kita lihat jawabannya apa. Jika telah mencapai batas luar tenggorokan, maka haram menelan dan membatalkan puasa. Jika masih dalam batas tenggorokan, boleh tidak membatalkan puasa. Sampai masuk ke dalam perut, ya. Nah, itu. Dan dia sengaja, lagi lapar ini katanya, nggak ada makanan katanya, ini aja dipindahin ke dalam katanya dia. Tapi kalau nggak bisa dihindarkan, ya nggak bisa diatasi, maka tidak membatalkan. Ini apa dalilnya? Dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan, walau nazalat nakhamatun min ra'sihi wasarat mabqal hulqumi. Seandainya ingus dahak ya turun dari kepalanya dan masuk ke halqum. Halqum itu tenggorokannya, ya kan? Nuzira illam yaqdir ala ikhrajiha. Dilihat kalau dia nggak sanggup mengeluarkannya, ya nggak sempat mengeluarkannya, terus turun ke dalam, kok sampai masuk ke sini, lam yuftir, tidak batal. Sudah. Tapi begitu turun dari sini sampai ke sini, ya kan? Padahal bisa saja dia buang, ya. Tapi kayaknya enak ini diminum, dimakan katanya, masuk ke dalam, batal. Hebat pikir itu ya, sampai segitunya. Tapi saya kesulitan, soalnya nggak habis-habis katanya. Udah dibuang datang lagi, repot saya katanya. Ya udah itu nggak ada tempat untuk meludah, nggak ada tempat untuk membuang dahak, nggak ada tisu, ya udah nggak batal. Ya, asalkan jangan disengaja. Nah, bagaimana kalau umpamanya makan dan minumnya itu begini, menduga waktu berbuka sudah tiba. Hanya ada cerita, sambil menunggu buka puasa, biasanya masyarakat mencari kesibukan masing-masing. Ada yang ngaji, ya kan? Ada yang mendengarkan siraman rohani. Tiba-tiba menjelang maghrib, ternyata listrik padam, disertai mendung menyelimuti langit. Jam tangan nggak ada, jam dinding nggak ada, handphone habis, lagi lobet. Nah, sehingga mereka kesulitan mencari informasi waktu adzan maghrib karena sudah lama menunggu. Akhirnya mereka menduga bahwa waktu berbuka puasa telah tiba. Sudah, namun di tengah-tengah berbuka lagi udah makan, udah minum, ya, udah ada yang udah kekenyangan. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, kita udah apa? Salah waktu berbuka puasanya. Kira-kira puasanya sah apa batal? Kita lihat, Pak. Puasanya tidak sah dan wajib diqadha. Kalau memang saat ia berbuka waktu maghrib belum tiba, kan memang belum tiba waktunya. Nah, dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan, wa amma ma'rifatul tarafain nahari fala budda min dzalika fil jumlah li sihhatis shaum.
Ya, maka mengetahui pinggir siang dan pinggir malam itu wajib. Pinggir siang subuh itu mulai jam berapa, ya, supaya kita berhenti makan dan minum, ya. Kemudian buka puasa itu jam berapa, supaya kalau udah saatnya berbuka kita berbuka. Wa hatta law nawa ba'da tulu'il fajri la yasihhu shaumuhu. Kalau dia niat setelah terbit fajar, setelah subuh baru niat puasa, enggak sah. Niat itu wajib dilakukan di waktu malam. Jadi kita tahu malam itu sampai jam berapa. Kalau nggak tahu malam sampai jam berapa, repot. Wa kana qad tala'al fajr lazimahul qada, wajib diqada. Wa kadza law akala mu'taqidan annahu qad dakhala al-lail thumma bana khilafuhu lazimahul qada. Begitu pula katanya, kalau dia makan dan menyangka bahwa sudah masuk waktu maghrib, ternyata tidak, maka dia wajib mengqadha puasanya. Nah, jamaah rahimahullah, itu tadi ya. Lalu kalau masuk debu ke mulut gimana? Lagi bersihin rumah, lagi nyapu jalan, ya kan? Banyak debu, ya, nggak ada masker, nggak ada, masuk debu ke mulutnya, masuk debu melalui hidungnya, batal nggak puasanya? Nah, dalam kitab Majmu' dikatakan ittafaqa ashabuna ala annahu law tarat dubabatun fadakhalat jawfahu. Sepakat ulama kalau lagi mulutnya terbuka, lagi mangap, tiba-tiba masuk lalat, terus masuk ke dalam tenggorokan, terus masuk ke dalam perut, puasanya enggak batal. Kecuali dia sengaja kayak kuda Nil, buka mulutnya gini, hei lalat masuk katanya. Itu batal kalau itu, Pak. Ya. Tapi nggak sengaja dia mangap, tiba-tiba datang lalat masuk. Ya, udah nggak sempat dikeluarin terus masuk ke tenggorokan, rezeki nggak bakal. Sama misalnya debu-debu yang masuk ke mulutnya, katanya apa? Ghubal tariq, debu-debu jalan, gharbalatud dakik, ada orang lagi ngayak tepung, ya, tepung gandum, tepung tapioka, ya, tepung apa lagi? Pokoknya tepung lah, ya, masuk ke dalam bi ghairi ta'ammudin, kalau tidak sengaja tidak batal. Qala ashabuna wala yukallifu itbaqa famihi inda al-ghubari wal gharbala li'anna bihi harajan. Wajib enggak dia nutup mulutnya itu? Lagi jalan di jalan yang banyak debunya itu, wajib nggak dia tutup mulut supaya debu-debu nggak masuk, ya? Ataupun lagi orang ada yang ini, yang yang ngayak tepung, wajib nggak dia nutup mulut terus? Wah, kalau nutup mulut terus nanti susah bernapas. Masalahnya kalau tutup mulut, hidung tersumbat, gimana, Pak? Matilah, bisa bernapas, ya, nggak wajib. Ya, kenapa? Karena itu menyulitkan. Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini haraj. Allah tidak menjadikan agama ini susah buat kalian. Allah nggak ada maksud untuk menyusahkan kalian. Jadi jamaah rahimahullah. Jadi kalau dia buka mulut, sengaja buka mulut macam kuda Nil. Ini udara segar katanya. Ini udara ini jarang-jarang ada debu begini katanya, lagi puasa kesempatan dan sekali dibuka gitu. Itu katanya ada dua pendapat, mengatakan tidak batal,
Ada mengatakan batal karena memang sengaja. Jadi kesimpulannya tidak batal Pak ya. Pendapat yang paling kuat tidak batal. Nah, masalahnya lagi adalah habis sahur nggak gosok gigi. Pas waktu pagi ada yang ini ada juga nih satu lagi katanya. Gimana nggak ya, ditelan nggak kita? Ya kan? Habis sahur nggak sikat gigi, Mas Paijo sehabis sahur langsung tidur tanpa terlebih dahulu menggosok gigi. Akibatnya sisa-sisa makanan masih terselip di antara sela-sela gigi-giginya. Di siang harinya sisa makanan tersebut ada yang terbawa ketika menelan air ludah. Pertanyaan, apakah puasa Mas Paijo batal? Dalam kasus di atas, wajibkah bagi Mas Paijo menggosok gigi pada malam harinya supaya mulut dalam keadaan bersih ketika berpuasa? Paham Pak ya pertanyaannya? Nah, batal jika pada saat menelan ludahnya ia mampu untuk mengeluarkan sisa makanan tersebut. Jatuh dari giginya makanan tuh, nasi sebutir masuk ke tengah. Ini gimana ya? Masukin ke dalam gitu ya. Batal kalau disengaja. Ya. Ini ada sambal satu, ada cabai. Ya, gitu. Ini gimana ya? Enak juga ini ada pedas-pedasnya gitu ya. Dibuang dibuang. Wajib dibuang ya. Jadi seperti ini katanya dalam kitab Fatawa Ar-Ramli, su'ila an qaulin min had walau baqiya ta'amun baina asnadihi fajarabihi rikuhu lam yubdir. Andai kata ada sisa makanan di giginya lalu mengalir melalui ludahnya masuk ke dalam perutnya, lam yuftir, tidak membatalkan kalau dia nggak sanggup untuk menghindarkannya. Tapi kalau sanggup untuk menghindarkannya maka batal. Ya. Bagusnya habis makan sahur sikat gigi biar nggak ada sisa-sisa makanan lagi. Tapi pertanyaannya di sini, apakah wajib sikat gigi? Ya, kalau dia mengetahui sisa-sisa makanan di giginya akan mengalir melalui ludahnya pada siang hari bulan Ramadan dan dia tidak mampu untuk menghindarinya dan dia tidak mampu membedakan mana ludah dan mana makanan, ya, ada mengatakan ulama ada wujub, ya ada wujub, nggak wajib lah. Tapi kalau mau cari yang paling afdal, ya hindarkan aja, ya, Ibu. Nah, bagaimana hukumnya kalau lagi kumur-kumur air tertelan? Kan kita kalau mau wudu tuh disunnahkan apa? Kumur-kumur. Berkumur ketika berwudu hukumnya adalah sunnah, baik bagi orang puasa atau tidak. Bagaimanakah hukum puasa seseorang ketika berkumur? Ada yang terlanjur masuk ke dalam perutnya, jawabannya tidak batal. Kecuali dia, ini sekalian kumur-kumur minum, gak ada yang lihat katanya. Itu batal. Tapi kalau dia niatnya kumur-kumur, tak sengaja ada yang masuk ke dalam, maka tidak batal. Tapi kumur-kumurnya 10 kali Pak. Kumur-kumur, nggak ada yang masuk. Kumur-kumur, nggak ada yang masuk. Kumur-kumur, yang ke-10 masuk, batal. Kenapa? Karena maksimal kumur-kumur itu 3 kali. Karena Nabi juga mengatakan, wa baligh fil maqmaqati illa an takuna sha'iman. Ya. Kalau kumur-kumur itu
Ya, kalau ada level 1, level 1, level 2, level 3. Kalau kumur-kumur itu level 3. Kecuali kalau puasa turunkan jadi level 2. Enggak, ini levelnya dia kumur-kumurnya level 5, Pak. Lah, ada yang masuk batal. Ya, nah itu dia. Kenapa? Karena dia seperti ini. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhul Minhaj, walau sabaqa ma'ul madmadati awil istinsaqi ila jawbihi syamili li dighmahihi aw batinihi fal madhab annahu in balagha ma'a tadakkurihi lis-sawm ilmihi bi'adami mashru'iyyati dhalika afdal li'anna as-sa'ima manhiyun 'anil mubalaghati kama marra. Seandainya terlanjur air kumur-kumur ataupun air istinsyak yang dimasukkan ke hidung masuk ke dalam perutnya ataupun ke dalam rongganya, maka menurut mazhab ulama kalau dia berlebihan dan dia ingat kalau dia berpuasa dan dia tahu bahwa berlebihannya ini tidak lagi legal, sudah perbuatan yang ilegal. Kenapa perbuatan ilegal? Karena kata Nabi, wa baligh fil madmadati illa an takuna shaiman. Ya. Kencangkan dalam berkumur-kumur itu kecuali kalau puasa. Kata ulama itu batal puasanya. Tapi kalau kumur-kumur sekali tiba-tiba masuk ke dalam nggak sengaja, nggak batal. Kecuali kalau kumur-kumurnya udah di atas batas kewajaran. Kalau di atas batas kewajaran, jangan-jangan ada maksud-maksud tersembunyi gitu ya. Allah lah yang maha tahu itu. Nah, Bapak dan Ibu rahimahullah. Jadi udah berapa yang batalkan puasa? Berapa? Yang udah kita bahas berapa? 2. 1 makan, 1 minum. Baru 2. Ya. Yang ketiga muntah. Tapi muntahnya muntah yang disengaja. Ya. Man dara'ahu qaibun usqaibun wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah, barang siapa yang muntah menguasainya, maksudnya nggak bisa dihindarkan, harus muntah. Ya, misalkan orang yang mabuk jalanan, ya, naik kapal, mabuk, naik mobil, mabuk, naik pesawat, mabuk, lalu muntah, nggak bakal. Ya, ibu-ibu lagi hamil muda, nggak kuat, muntah, nggak batal. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi sakit mah atau yang lagi masuk angin, muntah, nggak batal. Jangan bilang, oh udah batal puasaku, aku makanlah dan minumlah. Enggak batal, Bu. Ya, enggak batal. Lanjutkan aja puasanya. Ya. Kecuali bilang saya lagi sakit, ya udah, kalau sakit saya lagi maunya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa jika seseorang itu menyengajakan dirinya untuk muntah, puasanya batal. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang menyengaja muntah? Ya, ada juga, Bu, kayaknya. Misalnya hari Minggu dia dapat 4 undangan, ya, 4 undangan, ya, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sono, 1 di sana, 4, ya. Kemudian yang 4 itu semuanya waktu yang berdekatan, jadi makan dulu ya. Penuh. Nanti kalau ke sana lagi gimana caranya? Keluarin dulu, muntah dulu, ya. Kemudian masuk lagi ke pesta yang kedua, makan penuh lagi. Mau pesta yang ketiga dikeluarin lagi ini. Itu namanya menyengaja muntah.
Itu batal menyengaja muntah. Tapi kalau di masa Rasulullah ada seorang sahabat yang menyengaja muntah. Siapa dia? Siapa tahu? Siapa sahabat yang menyengaja muntah? Ada yang tahu Pak? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada ceritanya Pak, di sini diceritakan. Aisyah menceritakan pada suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu didatangi oleh budak hamba sahaya miliknya, lalu dikasih makanan. Begitu dikasih makanan, mungkin Abu Bakar lagi lapar, langsung dimakan. Begitu dia dimakan, Abu Bakar katanya, biasanya kamu nanya-nanya makanannya dari mana? Tanya Abu Bakar, emang makanannya dari mana? Katanya, ini hasil dulu saya itu ditanya tentang perdukunan, saya jawab katanya. Akhirnya orang itu ngasih uang ke saya katanya. Jadi ini uang perdukunan wahai Abu Bakar katanya. Astagfirullah, kata Bakar, dikeluarin semua. Oh, keluar muntah semua sama Abu Bakar. Karena dia nggak mau ada sedikit pun yang masuk ke dalam perutnya daripada makanan yang haram. Nah, orang sekarang makan babi pamer-pamer. Astagfirullahaladzim. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, itu ya. Jadi kalau muntahnya itu karena mual-mual, ya ibu-ibu hamil, biasanya ibu-ibu hamil muda itu suka muntah-muntah, gitu ya. Ataupun orang yang mabuk jalanan, ataupun orang yang yang karena sakit, masuk angin, muntah, maka itu tidak bakal puasanya. Ya. Tapi kalau memasukkan tangannya ke dalam tenggorokan, menggolek-golek gini, tiba-tiba keluar muntah, itu batal. Ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, termasuk haid dan nifas, ya. Walaupun menjelang berbuka puasa, tinggal 2 menit lagi, tiba-tiba haid. Tiba-tiba haid. Nah, kalau tiba-tiba haid, maka batal puasanya. Kan Ustaz tinggal 3 menit lagi. Dari pagi udah puasa, tinggal 3 menit lagi. Wajib Qul la nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kata Aisyah, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha shalah. Dan biasanya kaum ibu tahu kapan waktunya haid. Ya, dia udah tahu tanggalnya, waktunya udah tahu. Ya. Nah, termasuk yang membatalkan puasa adalah onani ataupun masturbasi, mengeluarkan sperma. Ya, rangsangan fisik yang dilakukan terhadap kelamin untuk menghasilkan perasaan nikmat dan mani, ketika itu dikeluarkan dengan paksa, batal puasanya. Mayoritas ulama mengatakan batal puasanya. Yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min adli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat, makan dan minum, dan onani adalah bagian daripada syahwat, maka wajib hukumnya untuk meninggalkannya. Kalau dia melakukannya, batal puasanya. Melakukannya di hari yang lain nggak boleh, apalagi di bulan puasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, dalam kitab Ibnu Qudamah, walau istamna biyadih faqad fa'ala muharraman. Kalau dia mengeluarkan sperma dengan tangannya, maka dia telah melakukan perbuatan
yang haram. Wala yaqsudu shawmuhu bihi illa an yunzala yanzil, dan tidak batal puasanya kecuali kalau keluar spermanya. Selagi tidak keluar spermanya tidak batal. Fa in anzala fasada shawmuhu, kalau dia sampai keluar sperma batal puasanya, dan dosanya besar, dosa besar ini. Ya, membatalkan puasa dengan tidak ada alasan syar'i, dosa besar. Ya, sangat besar dosanya. Ya, sama dengan dosa mencuri. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Lalu bagaimana jika seorang mencium atau melakukan penetrasi selain pada kemaluan istri, dan kemaluannya menyentuh istrinya dengan tangannya atau dengan cara semisal itu, lalu keluar mani, maka batal puasanya. Ya, bersentuhan dengan istrinya, berpegangan dengan istrinya, berpelukan dengan istrinya, lalu keluar sperma, batal puasanya kalau disengaja. Nah, Bapak dan Ibu rahimahumullah, itu tadi hukumnya. 7. Berniat membatalkan puasa. Berniat membatalkan puasa, batal puasa walaupun nggak makan dan nggak minum. Umpamanya gini Pak, besok saya mau musafir nih katanya, ya kan? Besok saya mau musafir, berarti saya nggak puasa, nggak usah sahur lah katanya. Tiba-tiba di perjalanan itu naik kereta api, nggak ada yang jual makanan, kalaupun ada malu kalau makan dilihat orang, udah puasa aja katanya, nggak sah puasanya. Kenapa? Karena dia sudah berniat. Jika seorang melakukan perjalanan dalam kondisi berpuasa, lalu ia berniat untuk membatalkan puasanya, namun tidak mendapatkan sesuatu untuk membatalkan puasa, kemudian ia mengganti niatnya kembali dan menyempurnakan puasanya sampai maghrib, maka bagaimana keabsahan puasanya? Ya, sebagian ulama mengatakan tidak sah, tapi juga mengatakan sah. Itu kan baru niat katanya. Niat itu nggak dianggap, yang dianggap adalah perbuatannya. Nah, Bapak dan Ibu, tapi katanya ada mengatakan batal, ada mengatakan tidak batal. Tapi tarjihnya di situ mengatakan bahwa itu tidak batal menurut sebagian para ulama. Nah, yang terakhir, berhubungan suami istri di waktu puasa merupakan hal yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan suami istri. Tidak hanya mengurangi pahala dan membatalkan puasa, hubungan seks saat puasa Ramadan juga berdosa dan wajib membayar denda. Nah, itu yang wajib membayar denda laki-laki atau perempuan, Pak? Nah, yang disebutkan dalam hadis itu laki-laki kan. Kalau kita baca hadis itu yang disebutkan cuma laki-laki, perempuan bukan. Tapi katanya nggak terjadi hubungan suami istri itu kecuali perempuan juga mau gitu. Maka katanya perempuan juga wajib. Nah, itu pendapat para ulama tentang bagaimana hukumnya hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, tafadhol Bapak dan Ibu. Jadi makan, minum, muntah, mengeluarkan sperma, kemudian berhubungan suami istri. Mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu, rahimakumullah. Ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terkait sama ini, Ustaz, kalau misalnya kita melakukan perjalanan dinas, berangkatnya itu pada asar, jadi sebenarnya kan kalau dibatalin tanggung buat sebenarnya lagi Ustaz, jadi terus puasa apabila dia berangkat perjalanan dinas keluar negeri dengan pesawat. Nah, kalau di atas pesawat itu kan
pasti mataharinya itu beda dengan waktu kita di darat. Nah kita ikut waktunya itu ikut waktu yang kita berbukanya, ikut waktu yang di darat, waktu yang biasa dengan matahari. Walaupun harusnya di darat itu udah maghrib gitu ya. Itu indikatornya itu darat kalau kita nunggu matahari tidak kelihatan setelah kalau pesawat. Ya, ya. Biasanya kalau kita naik pesawat di bulan suci Ramadan, ya, karena pesawat ini cepat, ya. Perjalanannya itu sekitar 800 sampai 1000 km per jam. Sedangkan kecepatan bumi berputar itu sekitar 1500 km per jam. Jadi dia hampir dapat mengimbanginya gitu. Nah, maka kita mengikuti berbuka puasa seperti apa yang diumumkan di pesawat. Ya, kalau diumumkan di pesawat sudah masuk waktu berbuka, berbuka aja. Ya. Ataupun nanti sudah masuk waktu berbuka sampai di tempat tujuan. Tapi kalau umpamanya pertanyaannya begini, apakah saya berbuka puasa pada saat perjalanan, padahal perjalanannya sangat nyaman, ya, sangat nyaman, tidak lelah, tidak letih, tidak capek, ya. Kalau mau tidak puasa boleh, tapi yang paling afdal adalah puasa. Kenapa? Karena nanti repot mengkodoknya. Ya, tapi kalau andai kata memilih tidak berpuasa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang dalam perjalanan itu menyulitkan, ya, kalau zaman dulu semua perjalanan pasti menyulitkan karena naik unta atau jalan kaki. Ya, kalau sekarang, masya Allah, malah lebih nyaman di dalam pesawat, di dalam kereta. Ada dalam pesawat, dalam kereta itu cuma tidur aja, ya kan? Mendingan puasa, Pak, gitu ya. Daripada nanti kita repot untuk mengkodoknya di hari yang lain. Tapi andaikan tidak puasa pun tidak apa-apa. Tapi siap-siap baik itu min ayyam ukhra. Siap-siap mengkodoknya di hari yang lain. Allahu a'lam. Siapa aja yang boleh tidak berpuasa? Satu, anak-anak. Kalau anak-anak tidak puasa, tidak wajib qada, tidak wajib kafarah. Yang kedua, orang gila. Jadi kalau ada orang dewasa tidak musafir, tidak sakit, ya kan? Tidak musafir, tidak sakit, tidak non muslim, kemudian tidak puasa, pastikan dia orang gila. Orang gila, Pak. Karena orang gila nggak apa-apa. Tapi kalau dia muslim, sehat, tidak sedang musafir, ya, tidak sedang sakit, kemudian dia tidak puasa, itu namanya dia orang gila. Orang gila itu kalau tidak puasa tidak wajib qada, tidak wajib kafarah. Siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Adalah orang yang sakit. Ya. Kalau sakitnya itu sakit yang mungkin sembuh, maka dia wajib qada saja. Tapi kalau ada orang sakitnya itu nggak sembuh-sembuh, dan kata dokter nggak mungkin sembuh, cuma dirawat aja, maka dia wajib fidyah saja. Tidak wajib qada, tapi wajib fidyah. Sama siapa satu lagi? Ya, orang yang sudah sangat tua, sebab dan tidak sanggup puasa, maka dia cuma wajib bayar fidyah, tidak wajib qada. Kenapa tidak wajib qada? Karena orang tua tidak akan pernah muda lagi. Gitu. Mau mengqada bagaimana? Kan dia udah tua. Sama satu lagi yang nggak wajib puasa adalah orang pikun.
Pikunnya udah kebangetan, Pak. Pikun kelas atas. Sudah sampai cebok pun nggak bisa lagi. Ya, cebok pun harus dicebokin. Ya, udah kayak anak kecil, itu nggak wajib qadha, nggak wajib apa-apa. Kemudian siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Bumil, ibu hamil, nggak wajib berpuasa. Kalau dia khawatir akan dirinya. Siapa lagi? Ibu menyusui, nggak wajib berpuasa, tapi wajib qadha. Ya. Tapi kalau ibu hamil itu khawatirnya sama anaknya, maka dia wajib qadha dan wajib kafarah. Itulah. Kemudian ada fatwa yang terbaru, orang yang bekerja berat. Misalkan dia kerja di pabrik, dia di perusahaan batu bara, ya, dan dia harus bekerja mencari nafkah. Kalau dia tidak mencari nafkah seperti itu, nanti anak dan istrinya serta keluarganya tidak bisa dinafkahinya. Maka itu dibolehkan bagi dia tidak berpuasa, tapi dengan syarat nanti diqadha pada hari yang lain. Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak pertanyaannya? Ya. Waalaikumsalam. Kalau mau puasa itu wajib mandi bisa sama niatnya apa? Niat puasa itu 1 bulan di awal boleh. Oh iya. Nah, ini 2 pertanyaan, Pak ya. Pertanyaan pertama, orang yang melakukan hubungan suami istri waktu malam, ya, apakah wajib mandi sebelum subuh? Ya kan? Tidak wajib mandi sebelum subuh. Ya. Tapi kalau mandi afdal, ya, afdal. Tapi kalau wajib, dia wajib mandi karena mau sholat subuh. Ya, karena mau sholat subuh. Kalau dia nggak mandi, nanti sholat subuhnya nggak sah. Itu ya satu. Terus yang kedua, bagaimana niat setahun? Ya, sengaja aku puasa 1 bulan, iya boleh. Ada ulama yang membolehkan. Jadi kalau lupa nanti, maka tidak apa-apa. Kalau lupa niatnya tidak apa-apa, karena dia sudah berniat puasa selama 1 tahun, 1 bulan. Oh, itu istilahnya yang pergi mandi beramai-ramai ke sungai. Iya. Ya, itu mandinya nggak apa-apa, tapi gabung laki-laki sama perempuan itu yang masalah di tempat pemandian itu. Itu tradisi, Pak. Karena yang gini, tradisi mensucikan diri dari dosa dan dari penyakit hati sebelum masuk bulan puasa. Yang ada mandi itu nambah dosa. Ya, mungkin Pak Kiai zaman dulu bilangnya mandi di rumah masing-masing gitu ya, mandi biar seger gitu ya kan. Tapi apakah ada syariat mandi untuk bulan puasa? Enggak ada. Syariat mandi ketika mau ihram ada. Syariat mandi ketika memasuki kota Mekah ada. Ya, syariat mandi ketika Idul Fitri ada, ketika Idul Adha ada. Tapi ketika mau bulan puasa, sependek pengetahuan yang pernah saya baca, saya belum pernah menemukan. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau mau mandi aja, nggak apa-apa, gitu ya. Gitu. Tapi nggak ada syariatnya. Ibu-ibu, ada lagi pertanyaan? Ini sudah masuk waktu syuruk ya. Itu saja dulu. Kalau tidak ada, selamat berpuasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.